Record. Nah, wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau membahas bab 4 yaitu tentang Project Integration Management. Untuk kelompoknya ada saya sendiri Ilyas Kurniawan, lalu ada Fahmi Amri, dan yang terakhir ada Diva Sagita. Lalu topik yang pertama yaitu manajemen integrasi proyek. Apa itu manajemen integrasi proyek? Manajemen integrasi proyek merupakan proses koordinasi dan penggabungan berbagai aktivitas manajemen proyek dalam kelompok proses manajemen proyek. Tujuannya adalah membuat keputusan tentang alokasi sumber daya, menyeimbangkan tuntutan yang bersaing, memeriksa pendekatan alternatif, menyesuaikan proses untuk mencapai tujuan proyek, dan mengelola ketergantungan antara area pengetahuan manajemen proyek. Next. Selanjutnya ada dua proses yang terlibat dalam manajemen integrasi proyek. Di antaranya yang pertama, mengembangkan project charter. Proses ini melibatkan pengembangan dokumen yang secara resmi memberikan otoritas kepada manajer proyek untuk menerapkan sumber daya organisasi pada aktivitas proyek. Input utama untuk proses ini adalah dokumen bisnis, perjanjian, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Project Charter menetapkan kemitraan antara organisasi yang melaksanakan proyek dan yang memintanya, serta secara resmi memulai proyek. Lalu yang kedua, mengembangkan rencana manajemen proyek. Proses ini melibatkan definisi, persiapan, dan koordinasi semua komponen rencana, dan menggabungkannya menjadi rencana manajemen proyek terpadu. Input yang digunakan dalam proses ini termasuk project charter, output dari proses lain, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Alat dan teknik yang digunakan termasuk penilaian ahli, teknik pengumpulan data seperti brainstorming dan wawancara, serta keterampilan interpersonal dan tim seperti manajemen konflik dan fasilitasi. Output dari proses ini adalah project charter dan rencana manajemen. Next. Lalu untuk topik selanjutnya adalah key concept for project integration management. Project Integration Management merupakan konsep utama dalam manajemen proyek yang melibatkan proses koordinasi dan penyatuan berbagai aktivitas manajemen proyek dalam kelompok proses manajemen proyek. Konsep ini memastikan bahwa semua elemen proyek bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan proyek. Proses-proses yang terlibat dalam Project Integration Management meliputi yang pertama, develop project charter atau mengembangkan project charter. Yang kedua, develop project management plan atau mengembangkan rencana manajemen proyek. Yang ketiga, direct and manage project work atau mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek. Yang keempat, ada manage project knowledge, mengelola pengetahuan proyek. Yang kelima, ada monitor dan kontrol. Keenam, project work atau memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Yang ketujuh, ada perform integrate change control atau melakukan kontrol perubahan terpadu. Dan yang terakhir ada close project or phase, menutup proyek atau fase. Dengan memegang peran kunci dalam project integration management, manajer proyek mengintegrasikan semua elemen proyek, memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, dan memastikan keselarasan dengan tujuan strategis organisasi. Dalam hal ini, mereka berfungsi sebagai pemimpin dan pengelola proyek yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hasil yang sukses dan memenuhi harapan stakeholder. Next. Topik selanjutnya adalah Trends and Emerging Practices in Project Integration Management. Nah, Trends and Emerging Practices membahas tentang tren dan
praktik baru dalam Project Integration Management. Salah satu tren yang berkembang adalah penggunaan alat otomatis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk memenuhi tujuan proyek dan mewujudkan manfaat proyek. Selain itu, metodologi manajemen proyek juga berkembang untuk mencakup praktik-praktik seperti penggunaan pendekatan agile dan iteratif, teknik analisis bisnis untuk manajemen persyaratan, dan metode manajemen perubahan organisasi untuk mempersiapkan transisi output proyek ke dalam organisasi. Next. Selanjutnya ada tailoring consideration. Bagian tailoring consideration membahas tentang pertimbangan yang harus dilakukan oleh manajer proyek dalam menyesuaikan proses project integration management dengan kebutuhan proyek yang unik. Pertimbangan yang harus dipertimbangkan meliputi siklus hidup proyek, siklus hidup pengembangan, pendekatan manajemen yang paling efektif berdasarkan budaya organisasi dan kompleksitas proyek, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, tata kelola, pembelajaran dan pengalaman, dan pelaporan manfaat dalam lingkungan adiktif atau agile. Pendekatan manajemen proyek harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan tim. Harus memiliki keterampilan yang luas untuk memastikan keputusan yang kolaboratif dan responsif terhadap perubahan. Next. Lalu ada develop project charter. Develop Project Charter membahas tentang proses pengembangan dokumen yang secara resmi mengotorisasi keberadaan proyek dan memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk mengalokasikan sumber daya organisasi ke aktivitas proyek. Dokumen ini dibuat untuk sponsor atau manajer proyek dalam kolaborasi dengan entitas yang memulai proyek. Dokumen ini berisi informasi tingkat tinggi tentang proyek seperti tujuan, objektif, manfaat yang diharapkan, persyaratan tingkat tinggi, batas-batas proyek, risiko, jadwal, dan sumber daya keuangan yang disetujui. Dokumen ini mencakup daftar pemangku kepentingan dan persyaratan persetujuan proyek. Proses ini dilakukan sekali atau pada titik-titik tertentu dalam proyek dan melibatkan input dari dokumen bisnis, perjanjian, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Output dari proses ini adalah dokumen project charter dan assumption log. Next. Lalu ada develop project management plan. Seperti pada gambar di samping, bagian develop project management plan membahas tentang proses pengembangan dokumen yang menggambarkan bagaimana proyek akan dieksekusi, dipantau, dikendalikan, dan ditutup. Dokumen ini mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan semua rencana manajemen dan dasar-dasar subsidiari, serta informasi lain yang diperlukan untuk mengelola proyek. Proses ini dilakukan sekali atau pada titik-titik tertentu dalam proyek dan melibatkan input dari dokumen bisnis, perjanjian, faktor lingkungan, perusahaan, dan aset proses organisasi. Proses output dari proses ini adalah dokumen Project Management Plan yang mencakup rencana manajemen proyek terpadu dan komprehensif yang mendefinisikan dasar dari semua pekerjaan proyek dan bagaimana pekerjaan akan dilakukan. Dokumen ini juga mencakup rencana manajemen proyek subsidiari seperti rencana manajemen lingkup, rencana manajemen persyaratan, rencana manajemen risiko, rencana manajemen perubahan, dan lain-lain. Proses ini melibatkan teknik expert judgment, pengumpulan data, dan keterampilan interpersonal dan tim. Next. Lalu untuk direct and manage project work akan dilanjutkan oleh Mas Fahmi Amri. Oke, untuk direct dan manage project works yaitu membahas tentang proses yang melibatkan kepemimpinan dan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam rencana manajemen proyek dan mengimplementasikan perubahan yang disetujui untuk mencapai tujuan proyek. Proses ini memberikan manajemen keseluruhan dari pekerjaan proyek dan deliverables sehingga meningkatkan probabilitas keberhasilan proyek. Proses ini dilakukan sepanjang proyek dan melibatkan input dari dokumen manajemen proyek, perubahan yang disetujui, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Tools dan teknik yang digunakan dalam proses ini meliputi expert judgment, sistem informasi manajemen proyek, dan pertemuan.
Output dari proses ini meliputi deliverables, data kinerja kerja, kemudian log masalah, dan permintaan perubahan, pembaruan rencana manajemen proyek, pembaruan dokumen proyek, dan pembaruan aset proses organisasi. Kemudian di sini itu ada direct and manage project works input. Yang pertama ada project plan, yaitu pengelolaan proyek yang mencakup semua rencana dan strategi yang akan digunakan dalam menjalankan proyek. Kemudian project dokumen, yaitu log perubahan, daftar tonggak, komunikasi proyek, jadwal proyek, matriks pelacakan persyaratan, register risiko, dan laporan risiko. Kemudian approved change request, yaitu permintaan perubahan yang telah ditinjau dan disetujui untuk dilaksanakan oleh manajer proyek atau Dewan Pengendalian Perubahan. Kemudian selanjutnya yaitu enterprise environmental factors, yaitu faktor lingkungan perusahaan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pengelolaan pekerjaan proyek. Kemudian yang terakhir ada organisasional proses aset, yaitu aset proses organisasi, kebijakan, proses, prosedur, standar, database, pengelolaan masalah dan cacat, kemudian database pengukuran kinerja, lalu serta informasi proyek sebelumnya yang mempengaruhi pelaksanaan dan pengelolaan pekerjaan proyek. Kemudian selanjutnya ada direct manage project works, bagian tools and teknik. Yang pertama ada expert judgment, yaitu pemanfaat kalian individu atau kelompok dengan pengetahuan khusus atau pelatihan dalam topik-topik penting. Kemudian ada Project Management Information System atau PMIS, yaitu em, sistem informasi manajemen proyek yang memberikan akses ke perangkat lunak IT seperti penjadwalan otorisasi, kinerja, lalu manajemen konfigurasi, serta pengumpulan dan distribusi informasi. Kemudian yang terakhir itu meetings, pertemuan yang digunakan untuk membahas topik penting dalam proyek. Lalu selanjutnya ada direct and manage project work outputs. Yang pertama deliverables, yaitu produk hasil atau kemampuan untuk dapat diverifikasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses, fase atau proyek. Kemudian ada work performance data, yaitu pengamatan dan pengukuran mentah yang diidentifikasikan selama kegiatan pelaksanaan pekerjaan proyek. Kemudian ada issue log, yaitu dokumen proyek yang mencatat masalah kesenjangan, inkonsistensi, atau konflik yang terjadi selama siklus proyek. Kemudian ada change request, yaitu proposal resmi untuk memodifikasi dokumen, deliverable atau baseline yang diajukan saat masalah ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. Kemudian ada project management plan update, yaitu perubahan pada rencana manajemen proyek yang melalui proses pengendalian perubahan organisasi melalui permintaan perubahan. Kemudian ada project dokumen update, yaitu pembaruan dokumen proyek yang meliputi daftar kegiatan, log asumsi, daftar pembelajaran yang diperoleh, dokumentasi kebutuhan, register risiko, dan daftar pemangku kepentingan. Kemudian terakhir yaitu ada organisasional proses aset update, yaitu manajemen pengetahuan proyek yang menggunakan pengetahuan dan menciptakan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan proyek dan berkontribusi pada pembelajaran organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu ada manage project knowledge, yaitu manajemen pengetahuan proyek yang menggunakan pengetahuan yang ada dan menciptakan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan proyek dan berkontribusi pada pembelajaran organisasi. Manfaat utama dari proses ini adalah pengetahuan organisasi sebelumnya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan atau meningkatkan hasil proyek dan pengetahuan yang diciptakan oleh proyek tersedia untuk mendukung operasional organisasi dan proyek atau fase masa depan. Kemudian selanjutnya yaitu manage project knowledge inputs, yang di dalamnya ada project management plan, yang mana semua komponen dari rencana manajemen proyek adalah masukan. Kemudian ada project dokumen, yaitu daftar pembelajaran yang diperoleh, penugasan tim proyek, struktur pembagian sumber daya, serta daftar pemangku kepentingan. Kemudian ada deliverables, yaitu hasil dari proyek, yang mana adalah produk atau kemampuan unik dan dapat diverifikasi yang harus dihasilkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian ada enterprise environmental
environmental factors, yaitu budaya organisasi, pemangku kepentingan dan pelanggan, serta distribusi geografis fasilitas dan sumber daya, ahli pengetahuan organisasi, dan persyaratan adalah hukum dan regulasi. Kemudian yang terakhir yaitu organisasional proses aset, itu kebijakan proses dan prosedur standar organisasi, administrasi personal, ya, kemudian persyaratan komunikasi organisasi, dan prosedur formal berbagi pengetahuan dan informasi. Kemudian selanjutnya yaitu manage project knowledge, tools, and technique, yang dalamnya itu terdapat expert judgmental, keahlian individu atau kelompok dengan pengetahuan khusus, kemudian knowledge management, alat dan teknik manajemen pengetahuan yang digunakan untuk menghubungkan orang-orang dalam suatu proyek. Kemudian information management, yaitu alat dan teknik manajemen informasi yang melibatkan penggunaan pengkodean, pengetahuan eksplisit, daftar pelajaran yang dipetik, layanan perpustakaan, pencarian web, sistem informasi, manajemen proyek, dan fungsi untuk meminta bantuan spesifik. Kemudian yang terakhir yaitu interpersonal and team skills, yaitu keterampilan interpersonal dan tim yang penting dalam proyek. Kemudian selanjutnya yaitu manage project knowledge output, yaitu yang pertama ada lesson learned register, catatan pelajaran mencakup kategori, deskripsi, dampak, rekomendasi, dan tindakan terkait situasi. Kemudian ada project management plan update, yang mana setiap perubahan pada rencana manajemen proyek melalui proses pengendalian perubahan organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu organizational process update. Itu proyek menciptakan pengetahuan baru yang bisa tercakup dalam deliverables atau perbaikan proses dan prosedur. Kemudian selanjutnya yaitu monitor and control project work. Monitor and control project work adalah proses melacak, meninjau, dan melaporkan kemajuan proyek untuk mencapai tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Manfaatnya adalah memungkinkan pemangku kepentingan memahami kondisi proyek saat ini, tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah, dan melihat perkiraan biaya dan jadwal proyek di masa depan. Proses ini dilakukan sepanjang proyek dengan menggunakan masukan, alat, dan teknik, serta menghasilkan keluaran yang ditunjukkan dalam diagram yang relevan. Kemudian selanjutnya itu monitor and control project works input. Pertama ada project management plan sebagai panduan komprehensif proyek. Rencana manajemen proyek menyediakan semua informasi terkait proyek, termasuk tujuan, jadwal, anggaran, sumber daya, risiko, dan metode pengendalian. Kemudian selanjutnya itu project dokumen, meliputi log asumsi, dasar estimasi, ramalan biaya, log isu, catatan pelajaran yang didapat, daftar milestone, laporan kualitas, register risiko, dan laporan risiko. Kemudian ada work performance information, yaitu informasi kinerja pekerjaan dikumpulkan melalui pelaksanaan proyek dan digunakan untuk membandingkan dengan rencana manajemen proyek. Kemudian ada agreement, yaitu perjanjian pengadaan mencakup syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pembeli dan penjual. Kemudian ada enterprise environmental factor, yaitu faktor lingkungan perusahaan seperti sistem informasi manajemen proyek, infrastruktur, harapan, kepentingan, dan standar pemerintah atau industri dapat mempengaruhi pelaksanaan proses monitor dan kendalikan pekerjaan proyek. Kemudian yang terakhir itu organisasi proses aset. Aset proses organisasi mencakup kebijakan, prosedur, dan proses standar organisasi, prosedur kontrol, keuangan, metode pemantauan dan pelaporan, serta prosedur manajemen isu, prosedur manajemen, serta basis pengetahuan organisasi. Kemudian ada monitor and control project work tools and technique, yaitu ada expert judgment yang digunakan pengetahuan dan keahlian individu atau kelompok. Kemudian ada data analis, yaitu menggunakan teknik analisis data seperti analisis alternatif, analisis biasa, analisis biaya dan manfaat, serta analisis nilai yang diperoleh. Kemudian jadwal dan biaya secara terpadu, kemudian analisis penyebab akar, penyebab utama, analisis tren, dan lain-lain. Kemudian ada decision making, yaitu pengambilan keputusan yang dapat digunakan antara adalah voting. Ini dapat melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan
mayoritas atau pluralitas. Kemudian terakhir yaitu meetings, pertemuan yang dapat dilakukan secara tahap muka atau virtual, formal atau informal. Pertemuan dapat melibatkan anggota tim proyek dan pemangku kepentingan proyek lainnya sesuai kebutuhan. Jenis-jenis pertemuan antara lain kelompok pengguna dan pertemuan ulasan. Oke. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Diva Sagita. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi monitor and control project work output. Nah, di sini ada work performance report di mana laporan kinerja pekerjaan ya. Laporan kinerja pekerjaan ini dibuat untuk mendistribusikan informasi kinerja pekerjaan dalam bentuk fisik atau elektronik. Nah, laporan ini bertujuan untuk menghasilkan keputusan, tindakan, atau kesadaran di kalangan pemangku kepentingan proyek. Nah, contoh laporan kinerja pekerjaan termasuk laporan status dan laporan kemajuan. Nah, laporan kinerja pekerjaan dapat berisi grafik dan informasi nilai yang diperoleh, garis tren dan perkiraan, grafik penurunan cadangan, histogram cacat, informasi kinerja kontrak, dan ringkasan resiko. Untuk change request permintaan perubahan. Nah, permintaan perubahan dapat dikeluarkan sebagai hasil dari membandingkan hasil yang direncanakan dengan hasil aktual. Nah, permintaan ini bertujuan untuk memperluas, menyesuaikan, atau mengurangi lingkup proyek, lingkup produk, atau persyaratan kualitas serta dasar jadwal atau biaya. Nah, permintaan perubahan mungkin memerlukan pengumpulan dan dokumentasi persyaratan baru dan dapat berdampak pada rencana manajemen proyek, dokumen proyek, atau produk yang dihasilkan. Untuk project management plan updates. Nah, pembahasan rencana ini setiap perubahan pada rencana manajemen proyek harus melalui proses pengendalian perubahan organisasi dengan menggunakan permintaan perubahan yang diidentifikasi selama proses memantau dan mengontrol pekerjaan proyek dapat mempengaruhi keseluruhan rencana manajemen proyek. Nah, untuk project dokumen update ini sebagai hasil dari proses ini beberapa dokumen proyek mungkin perlu diperbarui. Nah, dokumen-dokumen tersebut meliputi perakiraan biaya, catatan isu, daftar pelajaran yang dipelajari, daftar risiko, dan perakiraan jadwal. Oke, selanjutnya perform integrated change control. Nah, perform integrated change control adalah proses untuk meninjau, menyetujui, dan mengelola permintaan perubahan dalam proyek. Nah, proses ini mempertimbangkan semua permintaan perubahan pada dokumen proyek, deliverables, atau rencana manajemen proyek. Nah, tujuan utamanya adalah memungkinkan perubahan yang terdokumentasi dipertimbangkan secara terintegrasi sambil mengatasi risiko proyek serta keseluruhan. Oke, sudah saya jelaskan. Nah, perform integrated change control yang inputnya ya. Di bagian inputnya ini ada rencana manajemen proyek yang mencangkup rencana pengelolaan perubahan dan rencana pengelolaan konfigurasi, dokumen proyek, serta dasar estimasi, pelacakan persyaratan, dan laporan risiko. Laporan kinerja kerja yang mencangkup informasi tentang ketersediaan sumber daya, jadwal, biaya, dan grafik progres. Nah, permintaan perubahan yang dapat berupa tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, perbaikan cacat, atau perubahan dokumen proyek. Nah, faktor lingkungan perusahaan seperti pembatasan hukum dan regulasi standar industri, kerangka tata kelola organisasi, dan pembatasan kontrak. Aset proses organisasi seperti prosedur pengendalian perubahan, prosedur persetujuan perubahan, dan basic pengetahuan pengelolaan konfigurasi. Nah, untuk perform integrated change control tools dan tekniknya. Nah, tools dan tekniknya ini ada expert judgments, menggunakan penilaian dari individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan khusus tentang industri, peraturan, manajemen konfigurasi, dan manajemen risiko. Nah, change control toolsnya itu menggunakan alat manual atau otomatis untuk memfasilitasi manajemen konfigurasi dan perubahan.
Nah, untuk data analisis itu melibatkan teknik analisis data seperti analisis alternatif untuk mengevaluasi perubahan yang diminta dan analisis biaya manfaat untuk menentukan apakah perubahan tersebut sepadan dengan biayanya. Nah, decision making ini menggunakan teknik pengambilan keputusan seperti pemungutan suara, keputusan otoriter, dan analisis keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, meetings ini melibatkan pertemuan dengan Change Control Board atau CCB yang bertanggung jawab untuk meninjau permintaan perubahan dan menyetujui, menolak, atau menunda permintaan tersebut. Oke, selanjutnya outputnya. Nah, di bagian outputnya ada approve change request, permintaan perubahan yang disetujui akan diimplementasikan melalui proses direct and manage project work. Nah, terus pembaruan rencana manajemen proyek, ini komponen rencana manajemen proyek yang terkontrol secara formal dapat berubah sebagai hasil dari proses. Nah, perubahan itu pada baseline hanya dilakukan mulai dari baseline terakhir ke depan, sementara kinerja masa lalu tidak diubah. Nah, pembaruan dokumen proyek. Nah, dokumen proyek yang terkontrol secara formal dapat berubah sebagai hasil dari proses ini. Salah satu dokumen yang proyek itu diperbarui adalah log perubahan. Oke. Selanjutnya itu close project or phase. Nah, close project or phase ini adalah proses untuk menyelesaikan semua kegiatan untuk proyek, fase atau kontrak. Nah, manfaat utama dari proses ini adalah informasi proyek atau fase diarsipkan, pekerjaan yang direncanakan selesai, dan sumber daya tim organisasi dilepaskan untuk mengejar usaha baru. Nah, kegiatan yang terkait dengan penutupan administrasi proyek ini atau fase meliputi tindakan dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria penyelesaian atau keluar untuk fase atau proyek, seperti memastikan semua dokumen dan hasil pengiriman terbaru dan semua masalah terselesaikan. Kegiatan terkait penyelesaian perjanjian kontrak yang berlaku untuk proyek atau fase proyek seperti mengkonfirmasi penerimaan resmi, pekerjaan penjual, menyelesaikan klaim yang masih terbuka, memperbaiki catatan untuk mencerminkan hasil akhir. Oke, untuk inputnya sendiri, Project Charter ini dokumen yang memuat kriteria keberhasilan proyek, persyaratan persetujuan, dan pihak yang menyetujui proyek. Terus ada Project Management Plan, ini komponen-komponen dari rencana pengelolaan proyek yang menjadi input untuk proses ini. Ada project dokumen. Nah, dokumen proyek ini yang menjadi input antara lain log asumsi, dasar estimasi, log perubahan, dan log isu, dan lain-lain. Nah, accepted deliverables ini dokumen yang diterima termasuk spesifikasi produk yang disetujui, tanda terima pengiriman, dan dokumen kinerja kerja. Bisnis dokumen. Ini dokumen bisnis menjadi meliputi business case dan benefit management plan. Nah, agreement ini persyaratan penutupan pengadaan formal yang tercantum dalam kontrak dan rencana pengelolaan pengadaan. Nah, proses documentation ini dokumen pengadaan yang dikumpulkan, diindeks dan diarsipkan termasuk jadwal, ruang lingkup, kualitas, kinerja biaya, dokumen perubahan kontrak, dan lain-lain. Nah, organization process asset ini aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses close project or phase seperti panduan penutupan proyek atau phase, basis pengetahuan manajemen konfigurasi dan prosedur serta standar internasional organisasi. Oke, ini untuk tools dan tekniknya itu ada 3. Expert judgment itu penggunaan penilaian dari individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang pengendalian manajemen, audit, hukum, dan pengadaan serta legislasi dan regulasi. Untuk data analis itu ada teknik analisis data yang dapat dengan meliputi analisis dokumen, analisis regresi, analisis tren, dan analisis varian. Untuk meetingsnya itu pertemuan yang digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan dari variables, memvalidasi kriteria keluar, memformalkan penyelesaian kontrak, mengevaluasi kepuasan pemangku kepentingan, mengumpulkan pelajaran yang dipetik, dan mentransfer pengetahuan. Nah, untuk close project or phase untuk outputnya ya. Untuk outputnya itu ada project document update. Nah, pembaruan semua dokumen proyek yang ditandai sebagai versi final, termasuk daftar pelajaran yang dipetik. Final product service or result transition produk, layanan atau hasil akhir dari tim proyek ke tim atau organisasi lainnya mengoperasikannya, memeliharanya, dan mendukungnya.
Final report atau laporan akhir yang berisi ringkasan kinerja proyek mencakup deskripsi tingkat proyek atau fase, tujuan ruang lingkup, tujuan kualitas, tujuan biaya, informasi validasi produk akhir. Nah, untuk organizational proses asset update ini pembaruan aset proses organisasi termasuk dokumen proyek, dokumen operasional dan dokumen penutupan proyek atau fase, dan repository pelajaran yang dipetik. Oke, sekian dari kelompok kita. Jika banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.